penyebab PT IWIP itu lama untuk melakukan panggilan? Apakah dengan aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Halmahera Tengah ini? Kalau kalian yang berada di kota Manado untuk saat ini, kalian itu perlu cek lagi informasi di Disnaker Kota Manado. Jadi di sana akan diadakan rekrutmen dari PT IWIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Semalam ada yang bertanya kepada saya di WhatsApp, akhir-akhir ini PT IWIP kenapa Pak? Sudah lama melakukan pemanggilan. Saya bahkan sudah 2 minggu belum dipanggil oleh PT IWIP. Apakah saat ini memang PT IWIP tidak lagi menerima karyawan baru? Oke. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut informasi ini, bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Terkait pertanyaan pertama tadi, saya langsung jawab di sini. Kalau memang lama pemanggilan saat-saat ini, di video saya kemarin saya sudah menjelaskan. Kendala yang pertama adalah belum ada kebutuhan di lapangan. Dan yang kedua ini, bagi kalian yang melakukan training di PT IWIP, jika belum dipanggil, itu tandanya masih banyak yang melakukan training di lapangan. Sehingga PT IWIP juga harus menyesuaikan. Dan untuk saat ini yang mau melakukan training itu, tidak mungkin PT IWIP langsung taruh semuanya di sana. Dalam 1 hari itu unit yang harus bergantian, paling lama itu 30 menit 1 orang. Berikut lagi diganti, berikut lagi diganti. Jadi untuk menyesuaikan semuanya di sana harus diantrikan Pak satu-satu. Jadi kalau belum dipanggil saat ini bersabar Pak. Baru saja 2 minggu kok. Begitu. Apakah PT IWIP sudah tidak menerima lagi karyawan saat ini? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Saya langsung jawab. Kalau untuk saat ini PT IWIP itu masih menerima karyawan. Tetapi yang saya katakan tadi juga, kebutuhan kerja di lapangan. Makanya untuk kategori training tadi ini sengaja untuk ditutup guna mengantisipasi lonjakan peserta training. Kalau peserta training sudah banyak, ya mereka harus antrikan satu-satu lagi. Nanti kalau sudah berkurang, baru dipanggil lagi untuk calon berikut yang kemarin saya jelaskan. Kenapa itu lama? Kemarin saya sudah bahas, karena itu adalah training EXA. Training EXA itu paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Jadi lama. Menunggu peserta lain selesai dulu, baru kalian akan ikut lagi untuk melakukan training. Apakah selesai training itu kalian akan dikontrak? Ya jelas, harus dikontrak oleh PT IWIP. Karena PT IWIP itu yang menyekolahkan Anda. Jadi dia tidak mau buang-buang kesempatan lagi untuk merekrut kalian setelah selesai training. Mau training apa saja. Mau welder, mau DT, mau EXA, mau loader, setelah lulus training langsung tanda tangan kontrak. Jadi solusinya itu apa Pak? Kalau loader dengan EXA itu tutup. Apakah berpengaruh pada saat kita yang ingin mengirimkan berkas lamaran kita? Saya katakan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Walaupun loader dengan EXA tutup, kalian bisa mengirimkan berkas lamaran kalian sebagai peserta training. Dikirimkan saja Pak. Mau jam berapa, mau hari apa, tidak ada waktu yang menentukan itu. Nanti ketika training EXA dan juga loader sudah buka, mereka itu akan memeriksa email yang sudah kalian kirimkan. Jadi mereka akan pilih satu-satu mana yang memenuhi persyaratan, mana yang tidak memenuhi persyaratan, mereka akan pisahkan. Istilahnya adalah mereka akan memfilter kalian semua. Di sini saya mau mengatakan kepada kalian semua, mau melamar apa saja, kalau kalian yang punya pengalaman kerja, tolong dilampirkan Pak. Karena kalau kalian yang memiliki pengalaman kerja, itu menjadi nilai tambah.
Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, juga ada beberapa berkas yang memang nanti akan ditolak oleh staf HRD di PT IWIP, baik yang memasukkan berkas secara langsung di loket atau melalui email. Jadi kalau tidak ada balasan email, berarti kalian itu harus memeriksa kembali berkas lamaran kalian. Jadi dalam hal ini saya mau mengatakan, jangan hanya asal susun berkas lamaran kalian, jangan hanya asal scan dalam bentuk PDF. Kalau kalian salah, berarti staf HRD tidak akan menghubungi kalian. Makanya ada tombol gabung di situ. Kalian silakan klik saja bergabung agar terhubung dengan saya via WhatsApp. Dan ada juga tadi malam yang bertanya kepada saya, penyebab PT IWIP itu lama untuk melakukan panggilan, apakah dengan aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Halmahera Tengah ini? Saya katakan itu tidak ada pengaruhnya, Pak. Jadi untuk pemanggilan lama dari awal tadi saya sudah katakan bahwa itu merupakan kebutuhan perusahaan. Saya contohkan di sini, kalau di smelter itu membutuhkan 200 orang untuk pekerjanya. Ini khusus GW. Tidak mungkin dia mau terima lagi kalau ada 200 orang yang sudah menempati tempat di smelter tersebut. Kalau dia mau tambah lagi, dia mau taruh di mana karyawan berikut? Jadi solusinya dia akan pending untuk kategori lamaran kerjanya. Nanti kalau memang sudah ada tempat-tempat yang membutuhkan, dia akan mulai pilih lagi satu persatu kandidat manakah yang memenuhi persyaratan yang akan dia panggil. Di video saya kemarin saya sudah bahas cukup jelas itu tentang operator skill maupun operator training. Jadi kalau kalian yang memang punya bakat untuk menjadi operator skill, silakan saja kalian kirimkan berkas lamaran kalian lewat via email dan juga WhatsApp. Di informasi terakhir saya ini terkait dengan lowongan kerja yang dibuka oleh PT IWIP di Manado saat ini. Kalau kalian yang berada di kota Manado untuk saat ini, kalian itu perlu cek lagi informasi di Disnaker Kota Manado. Jadi di sana akan diadakan rekrutmen dari PT IWIP. Tapi sayangnya di sana hanya menerima operator saja. Itu adalah operator skill. Yang bertanya, Pak, kalau GW dibuka tidak di Manado? Welder dibuka tidak di Manado? Jadi di situ kan penerimaan skill operator. Kalau welder itu bukan masuk operator. Operator itu kan ada operator DT, operator trailer, operator forklift, operator EXA, operator crane, operator boom truck. Yang namanya masih berkaitan dengan operator, itu silakan saja pemasukan berkas nanti di Manado. Ada yang bertanya juga, Pak, kalau kita yang dari Bau-Bau atau dari Palu mau masukkan berkas lamaran ke Manado bisa? Jadi kalau Anda yang luar dari kota Manado, ya bisa dicek saja untuk informasi tersebut. Siapa tahu saja bisa pemasukan berkas di sana. Tapi kalau ditolak berarti tidak bisa. Kalian harus ber-KTP Sulawesi Utara baru bisa untuk masuk ke loker tersebut. Di Ternate pun sama, nanti ke depan itu tetap akan diadakan job fair. Kalau job fair itu pasti ada PT IWIP juga di situ. Dan ada subscriber saya itu dari Ternate juga, dia bertanya kepada saya, Pak, saya itu kemarin sudah pemasukan berkas melalui via WhatsApp, tetapi sampai saat ini tidak ada kabar. Oke, saya katakan kepada kalian semua, mau WhatsApp, mau email, kalau di WhatsApp kalian sudah dibalas atau ditanyakan tentang lamarannya, berarti itu berkas kalian sudah diinput. Di email pun sama, jika email kalian sudah dibalas, berarti status kalian itu sudah diinput. Tinggal kalian menunggu telepon saja. Kalau sudah dibutuhkan, langsung dihubungi oleh staf HRD di PT IWIP. Di sini terakhir yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, walaupun kemarin video saya sudah membahas tentang training yang ditutup, itu ada EXA dan juga loader. Kalau kalian yang masih ingin berminat di kedua kategori tersebut, kalian bisa kirimkan email saja, supaya nanti saat kategori tersebut sudah dibuka, email kalian itu sudah masuk ke staf HRD. Kalau kalian mau tunggu lagi untuk dibuka baru dikirimkan, berarti kalian itu akan ketinggalan dari orang-orang yang dari awal sudah mengirimkan berkas lamaran mereka sebagai peserta training nanti. Jadi kalian itu akan menunggu waktu lebih lama lagi sebenarnya, Pak.
Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya kalau kita mau interview itu nanti pertanyaan apa-apa saja yang dipertanyakan kepada kita. Oke, untuk video tersebut jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di informasi saya yang berikut. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.